Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar 94,6 Radio Kadia Sore FM. Telah radio Anda komunikasi lancar, informasi benar. Berjumpa kembali bersama saya reporter Nur Jamila dalam program acara Monday Talk edisi 12 Oktober 2020. Dan pada pagi hari ini satu tema yang akan kami bawakan di sini saya sudah kedatangan tamu spesial hari ini dari Bawaslu pastinya, karena 9 Desember 2020 Pesta Demokrasi untuk berbagai daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Tuban. Berbagai persiapan telah dilakukan, salah satunya oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Tuban yang tengah bersiap melaksanakan seleksi pengawas 2020 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Dan tema Bawaslu Tuban memanggil 2.237 pengawas TPS di garda terdepan sebagai pengawal demokrasi pada pelaksanaan Pilkada Tuban 2020 akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Dan saat ini di ruang siar di studio kami sudah ada Ibu Marfuah selaku Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Tuban. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Mila. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Baik, ini salah satu tema yang mungkin ditunggu-tunggu banyak orang karena 9 Desember nanti ya Bu, Pesta Demokrasi akan kita laksanakan dan berbagai mungkin campaign tentang ayo mencoblos seperti itu sudah banyak sekali beredar seperti itu. Tapi Bawaslu sekarang ini lagi istilahnya melaksanakan sayembara atau seleksi rekrutmen untuk pengawas TPS seperti itu. Ada nantinya 2.237 yang akan direkrut ya Bu di sini. Bagaimana prosesnya? Saya langsung ke pertanyaan ini, bagaimana prosesnya? Oke Mbak Mila, sebelum kita jauh bicara soal proses, tata cara, prosedur maupun mekanisme rekrutmen pengawas TPS, terlebih dahulu saya selaku Kordip SDM Bawaslu Kabupaten Tuban pertama kali ingin menjelaskan atau memperkenalkan lembaga kami Mbak Mila, karena memang di Bawaslu Kabupaten Tuban itu menjadi badan itu baru di tahun 2018, artinya usia kita belum genap 3 tahun, baru kurang lebih 2 tahun setengah. Nah kemudian lembaga kami ini adalah lembaga vertikal, di mana struktur kelembagaannya itu mulai dari Bawaslu RI, kemudian di tingkat provinsi ada Bawaslu Provinsi, kemudian di level kabupaten kota ada Bawaslu Kabupaten Kota yang sebelumnya itu masih dalam lembaga ad hoc atau lembaga sementara. Artinya ketika ada tahapan pemilu baru dibentuk, tahapan pemilu selesai dibubarkan, ada lagi dibentuk lagi, selesai dibubarkan lagi. Tapi semenjak tahun 2018 lembaga kita sudah menjadi permanen, sudah menjadi badan, tepatnya di tanggal 15 Agustus tahun 2018. Iya. Nah kemudian untuk struktur kelembagaan di tingkat kabupaten sendiri itu ada 5 komisioner. Sekalian ini perkenalan Mbak Mila ya. Jadi ada 5 komisioner, ada 1 ketua dan juga 4 anggota. Nah, untuk Bawaslu Kabupaten Tuban, ketuanya saat ini adalah Bapak Sulamul Hadi SAG MH. Beliau juga merangkap sebagai Kordif Divisi Hukum, Humas dan juga Data Informasi. Kemudian untuk anggotanya ada Bapak M. Arifin yang merangkap sebagai Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Kemudian ada Bapak Ulil Abror Al-Mahmud, beliau adalah Kordif Divisi Penanganan Pelanggaran. Kemudian ada Bapak Sunarso selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, dan kemudian ada saya selaku Koordinator Divisi SDMO atau Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Nah, kemudian di level kecamatan kita memiliki yang namanya Panwaslu Kecamatan. Di sini beranggotakan 3 orang, yaitu dari divisi ada 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Di mana untuk divisinya ada divisi SDMO Datin, kemudian ada divisi PHL atau Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Kemudian 1 orang merangkap
di 3 divisi, yakni hukum, penanganan pelanggaran, dan juga penyelesaian sengketa. Nah, itu Mbak Mila yang ada di level kecamatan. Kemudian kami juga ada yang namanya PKD atau Panwaslu Kelurahan atau Desa, di mana setiap masing-masing satu desa atau satu kelurahan itu ada satu orang pengawas. Nah, kita menyebutnya PKD. Nah, kemudian di level yang paling bawah, yaitu yang saat ini akan kita rekrut, adalah pengawas TPS yang nantinya akan berada di garda terdepan mengawal proses demokrasi, utamanya pada saat pesta demokrasi di tanggal 9 Desember 2020. Itu Mbak, sekilas tentang sebanyak 2.237 ya, itu ya Bu ya. 2.237 yang tersebar di 328 desa atau kelurahan. Bagaimana nantinya proses ini, proses perekrutan yang akan dilaksanakan pastinya dalam waktu dekat ini kan? Iya. Jadi kalau soal proses dan juga prosedur pembentukan pengawas TPS, Mbak Mila, sudah diatur secara rinci oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI dalam hal ini, yang kemudian diterjemahkan dalam timeline. Nah, sebenarnya hari ini kita sudah masuk di hari yang ke-10. Iya, sebenarnya sudah kita umumkan mulai dari tanggal 30 September sampai 2 Oktober. Kemudian untuk pendaftaran, penerimaan, dan penelitian berkas administrasi serta wawancara sudah kita umumkan mulai tanggal 3 Oktober dan nanti akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2020. Jadi pengumuman pendaftaran ini akan kita buka selama 13 hari dan hari ini kita sudah masuk di hari ke-10, artinya ada sisa waktu sampai tanggal 15 Oktober ini. Ya. Tinggal berarti tinggal 4 hari lagi ya? Tinggal 4 hari dari sekarang. Dan teman-teman juga masih hari ini sedang sibuk-sibuknya, khususnya untuk Kordip SDM yang dalam hal ini tupoksinya ada di SDM untuk menerima pemberkasan sampai kemudian melakukan penelitian administrasi dan wawancara. Jadi memang prosesnya saat ini juga sudah ada persiapan untuk diwawancara seperti itu. Iya. Baik, jika Anda juga ingin bergabung sama kami di sini, sangat boleh untuk bertanya-tanya mungkin ya Bu ya, karena masih ada waktu 4 hari lagi untuk bisa bergabung dengan Bawaslu di sini sebagai pengawas TPS di sini. Anda bisa langsung on air di 0356 327590 atau di 0852 3244 6946. Dan juga bisa SMS atau juga di nomor WhatsApp kita di 0821 4329 3559. Sekali lagi di 0821 4329 3559. Baik, Anda masih di Monday Talk edisi 12 Oktober 2020. Masih bersama saya, reporter Nur Jamila, dan juga koordinator divisi organisasi dan sumber daya manusia Bawaslu Tuban, Ibu Nurwa. Ibu, kita lanjut lagi program kita pada pagi hari ini. Tadi sudah dikatakan bahwasanya pembentukan pengawas TPS ini adalah sebuah persiapan dari Bawaslu sendiri untuk nantinya menghadapi 9 Desember 2020 untuk persiapan pemilu 2020. Ini tadi sudah dijabarkan untuk kapan pendaftarannya dan ternyata masih sisa 4 hari lagi. Iya. Nah, ini untuk persyaratannya sendiri bagaimana? Mungkin pastinya para pendengar di rumah juga gimana sih syaratnya? Bisa nggak ya kita gabung seperti itu? Oke Mbak Mila, untuk persyaratan sendiri berdasarkan juknis ada 15. Yang pertama, syarat untuk menjadi pengawas TPS adalah satu, harus WNI, ya, harus berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian yang kedua, pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 tahun. Nah, ini yang dari tahun ke tahun Bawaslu ini cukup menjadi satu persoalan khusus karena mengingat SDM di Tuban masih banyak yang untuk usianya itu masih banyak yang ketertarikannya itu di bawah 25 tahun. Ya, karena kita juga selain usia kita juga ada keterpenuhan syarat pendidikan minimal. Nah, jadi saya tegaskan bahwa untuk pendaftar itu harus berusia minimal 25 tahun pada saat pendaftaran, bukan pada saat pelantikan atau juga pada saat hari H di tanggal 9 Desember ya. Kemudian yang ketiga Mbak Mila,
harus setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan memiliki cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang keempat, harus mempunyai integritas serta berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Yang kelima, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilu. Jadi intinya pengawas TPS harus minimal menguasai sedikit hal tentang kepemiluan atau mungkin yang sudah pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Nah, kemudian pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan atau desa setempat. Selanjutnya, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, di sini para pendaftar tidak harus menyertakan surat keterangan sehat jasmani rohani dari puskesmas ataupun bebas dari penyalahgunaan narkotika dari BNN. Itu cukup nanti dilampirkan di surat pernyataan. Nah, selanjutnya yang persyaratan nomor 9 adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon pengawas TPS. Selanjutnya yang di nomor 10, mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN, BUMD pada saat mendaftar sebagai calon. Kemudian selanjutnya, tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan. Selanjutnya di poin yang ke-12, pengawas TPS harus bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi ini sangat penting sekali Mbak Mila ya. Jadi menjadi pengawas TPS bukan hanya sekedar sebagai pekerjaan sampingan, tapi memang dibutuhkan orang-orang yang punya bisa bekerja penuh waktu. Nah, iya. Kemudian yang ke-13, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih. Nah, yang ke-14, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Artinya di sini misalkan suami dia terpilih sebagai pengawas TPS, otomatis istrinya juga tidak boleh menjadi pengawas TPS atau menjadi KPPS. Demikian juga sebaliknya, misalkan si istri sudah menjadi PPS, maka suami tidak boleh menjadi pengawas TPS. Intinya tidak boleh ada ikatan perkawinan. Nah, kemudian untuk syarat yang terakhir atau yang ke-15, pengawas TPS nanti harus bersedia melaksanakan pemeriksaan rapid test atau real time RT-PCR atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan rapid test atau RT-PCR tidak tersedia. Oke, jadi beberapa poin tadi ada 16 poin ya Bu yang harus. Iya, ada 15. 15 poin yang harus disanggupi oleh calon yang akan mendaftar sebagai pengawas TPS. Melihat dari berbagai syarat tersebut, ada bagaimana integritasnya menjadi syarat yang paling penting, lalu tidak boleh ada hubungan perkawinan seperti itu. Sepenting apa sih Bu untuk tugas dari pengawas TPS sendiri? Utamanya kalau ada di poin ikatan perkawinan sama penyelenggara pemilu dilarang, itu kenapa? Karena kita harus menjaga profesionalitas ya. Jadi jangan sampai kemudian misalkan istrinya KPPS, suaminya pengawas TPS, ada di situ istrinya ada dugaan pelanggaran. Karena ini suami istri, maka kemudian si PTPS mendiamkan. Nah, ini yang kita hindari Mbak. Jadi karena memang lebih ke integritas dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Karena kita adalah lembaga yang mengawasi. Jadi yang kita awasi adalah tidak hanya peserta partai politik, tapi juga KPU, PPK sampai nanti pada di jajaran paling bawah. Dalam hal ini pengawas TPS mengawasi KPPS. Oke. Kalau tugasnya sendiri Bu, ini yang paling penting untuk integritas dari seorang pengawas TPS itu seperti apa? Untuk ini Mbak ya, untuk tugas pengawas TPS. Oke. Jadi perlu kami jelaskan bahwa pengawas TPS itu dibentuk hanya dalam waktu, dikontrak dalam waktu 30 hari, di SK dalam waktu 30 hari, yaitu dengan ketentuan dibentuk 23 hari sebelum dan dibubarkan 7 hari sesudah. Jadi gitu Mbak ya. Jadi
walaupun pengawas TPS hanya bertugas selama 30 hari, namun tugas-tugasnya cukup saya pikir cukup berat dalam hal ini. Memang harus benar-benar menjaga integritas sebagai penyelenggara. Nah, adapun tugas dan wewenang pengawas TPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan penyelenggaraan pemilu kada, yang pertama adalah 1. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian mengawasi pelaksanaan pemungutan suara. Jadi pada saat hari H, bahkan masa tenang, kemudian lagi pada saat pembentukan TPS, kemudian lagi pada saat utamanya pemungutan dan penghitungan suara. Jadi pengawas TPS diharapkan bisa all out untuk mengawasi pelaksanaan tahapan tersebut. Nah, yang ketiga, selain mengawasi persiapan dan pelaksanaan, pengawas TPS juga nanti bertugas untuk mengawasi persiapan penghitungan suara. Nah, ini yang paling krusial, Mbak Mila ya. Nah, selanjutnya ini menjadi tugas pokoknya ya. Iya, menjadi tugas pokok pengawas TPS. Kemudian selanjutnya mengawasi pelaksanaan penghitungan suara. Jadi pada saat proses pungut hitung harus ada pengawas TPS. Makanya kenapa kemudian kita sampaikan di awal bahwa pengawas TPS ini berada di garda terdepan ya. Jadi kalau kami dari Bawaslu nanti akan melakukan monitoring, akan melakukan pengawalan, tapi nanti yang berada di garis terdepan adalah pengawas TPS. Nah, kemudian selain itu, pengawas TPS juga bertugas untuk menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Nah, kemudian menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itu Mbak Mila terkait dengan tugas. Nah, pengawas TPS ya. Nah, selain tugas PTPS punya tugas, PTPS juga memiliki kewajiban. Nah, kewajibannya adalah yang pertama, menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Yang kedua, menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwaslu kelurahan atau desa. Misalkan dalam proses pungut hitung ada dugaan pelanggaran. Nah, itu nanti pengawas TPS langsung menghubungi Panwaslu kelurahan atau desa untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut. Nah, kemudian selain itu kewajibannya adalah menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPL. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan perundang-undangan. Seperti itu, Mbak, terkait dengan tugas dan kewajiban pengawas TPS. Berat ya. Berat sekali untuk seorang pengawas TPS, karena pastinya nantinya ada apa lagi pas hari H ya Bu ya. Iya. Itu pasti harus fokusnya harus tinggi, bagaimana fisiknya nantinya juga, karena seharian pastinya akan melakukan pengawasan seperti itu. Iya, betul. Ini masih 4 hari lagi, jadi untuk seluruh warga masyarakat warga Kabupaten Tuban bisa mendaftar langsung ya Bu ya. Iya. Kalau pendaftarannya sendiri apakah perlu ke Bawaslu atau mungkin bisa secara online seperti itu? Ini Mbak, untuk pendaftaran pengawas TPS juga sudah diatur. Jadi untuk pengawas TPS yang ingin menyampaikan berkas pendaftaran bisa langsung mendatangi kantor pengawas kecamatan. Kebetulan kita ada di Kabupaten Tuban ada 20 kecamatan, jadi seluruh warga Kabupaten Tuban bisa menyampaikan surat lamarannya kepada Panwaslu kecamatan atau bisa melalui Panwaslu kelurahan atau desa. Iya. Di tingkat desa pun juga sudah ada. Jadi di Juknis sudah diatur bahwa Panwaslu kelurahan atau desa atau PKD, atau kita lebih familiarnya Panwas desa gitu Mbak Mila ya, itu kita berikan kewenangan untuk menerima pendaftaran. Selain menerima pendaftaran, PKD juga bisa kemudian melakukan pemberkasan, penelitian pemberkasan administrasi, bisa juga sampai melakukan wawancara kepada calon PTPS dengan syarat harus mendapatkan surat tugas dari Panwaslu kecamatan. Misal tidak mendapatkan surat tugas maka tidak punya hak. Oke, baik. Jadi bisa langsung ke Panwas desa ataupun juga kecamatan seperti itu. Iya. Baik, kita akan pastinya meneruskan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kita lihat dulu lagi Bu ya, beberapa lagu akan kita buka.
masih di Mandetol edisi 12 Oktober 2020 masih bersama saya reporter Nurjamila dan juga Ibu Matu Adi sini. Bu, ini kan tadi sudah dikatakan bahwasanya proses pendaftaran sudah dilaksanakan, beberapa juga sudah caranya sudah dijelaskan seperti itu. Tapi ini kan sekarang ini kita tahu bahwasanya pemilu tahun 2020 itu sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilu ini di tengah pandemi seperti itu. Apakah juga pastinya Bawaslu ini juga ada persyaratan-persyaratan atau model baru untuk kita itu bisa beradaptasi dengan pandemi ini, pun juga tetap melaksanakan tadi perekrutan, pun juga pelaksanaan pemilu dengan baik seperti itu. Oke, Mbak Mila ya. Jadi karena hari ini rekrutmen kita memang berbeda kondisinya dengan rekrutmen yang sebelumnya yang kita memang bebas lepas tanpa ada aturan apapun ya. Jadi karena ini di tengah pandemi, tentu Bawaslu RI juga sudah menurunkan aturan-aturan yang terkait dengan proses rekrutmen pengawas TPS di tengah pandemi. Nah, yang pertama adalah nanti yang bertugas untuk menerima berkas itu kan berasal dari PKD maupun dari Panwaslu Kecamatan. Nah, itu sudah kita tegaskan, kita instruksikan untuk taat pada protokol kesehatan. Salah satunya adalah nanti di setiap Panwaslu Kecamatan di depan kantor disediakan bak cuci tangan ya, bak cuci ada disediakan sabun cuci, kemudian lagi ada bak. Nah, setelah itu kemudian pendaftar atau calon pengawas TPS yang masuk ke kantor Panwaslu Kecamatan itu terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh ya, menggunakan termogan. Kemudian berikutnya harus menggunakan hand sanitizer. Nah, ya, kemudian pada saat menyerahkan berkas dalam kondisi terbungkus plastik yang kemudian oleh Panwaslu Kecamatan sebelum berkas itu dibuka harus dilakukan penyemprotan disinfektan. Nah, termasuk juga jarak antara Panwaslu Kecamatan PKD dengan calon pendaftar itu kita batasi minimal 1 meter ya. Jadi kita tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Selain karena ada juknis dari Bawaslu RI, kita juga berkoordinasi dengan gugus tugas kaitannya dengan proses rekrutmen ini. Ya. Jadi ada beberapa yang harus istilahnya harus taat protokol kesehatan, karena memang ketika kita bicara pemilu itu pastinya melibatkan banyak masa ya Bu, pastinya ini. Ini juga untuk kesehatan kita semua. Jadi itu adalah aturan yang harus dipenuhi dan ditepati seperti itu. Kalau untuk itunya sendiri Bu, memang karena ini kan kondisinya juga lagi pandemi pastinya, adakah mungkin kelonggaran persyaratan ataupun juga adakah masa perpanjangan seperti itu, karena kita tahu bahwasanya beberapa persyaratan ini juga memerlukan waktu seperti itu. Oke. Jadi kalau bicara soal kelonggaran Mbak ya, jadi misalkan yang bersangkutan takut terjadi kontak fisik atau mungkin kerumunan, bisa menyampaikan berkas pendaftarannya melalui online atau mengirimkan via email kepada Panwaslu Kecamatan di 20 kecamatan. Nah, itu kelonggarannya ada di situ. Kemudian untuk apa tadi Mbak Mila? Untuk pastinya mungkin karena waktu pandemi seperti itu ada beberapa syarat yang tidak bisa cepat dilaksanakan seperti itu. Adakah juga kelonggaran di situ? Untuk ini Mbak, jadi kalau dulu itu rekrutmen pengawas TPS itu penerimaan pendaftaran sampai wawancara itu hanya 7 hari. Karena ini di tengah pandemi, maka kemudian dalam juknis diatur pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara itu berlangsung selama 13 hari, 2 kali lipat lebih lama daripada sebelumnya, yang dimulai tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Nah, durasi waktu 13 hari ini, kemudian jumlah kebutuhan pengawas TPS belum terpenuhi, nanti akan kita lakukan perpanjangan. Kenapa? Karena syarat untuk tidak dilakukan perpanjangan adalah terpenuhi 2 kali kebutuhan. Nah, TPS itu kan kebutuhannya 1 orang Mbak, tapi pendaftarnya harus minimal ada 2 orang. Iya. Misalkan walaupun sudah terpenuhi kebutuhan TPS, tapi kalau belum terpenuhi kebutuhan pendaftar, maka akan kita lakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan itu nanti akan kita umumkan di tanggal 16 Oktober 2020 ya. Jadi selama 1 hari di tanggal 16 Oktober 2020, di mana prosesnya adalah pengumuman perpanjangan masa pendaftaran yang pertama
yang meliputi pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas, administrasi, serta wawancara. Nah, kemudian prosesnya masih sama Mbak ya, jadi prosesnya sama. Nah, misalkan di masa pendaftaran yang pertama masih belum terpenuhi 2 kali kebutuhan pendaftar, akan kita lakukan perpanjangan yang kedua, yaitu durasi waktunya selama 1 hari, yakni di tanggal 20 Oktober 2020, masih sama prosesnya, yaitu penerimaan berkas, penelitian administrasi, dan wawancara. Jadi untuk teknisnya Mbak, wawancara itu ketika misalkan pendaftar sudah melampirkan sudah lengkap berkas pendaftarannya, kemudian sudah hadir di Panwaslu Kecamatan, langsung bisa dilakukan wawancara. Ini adalah tidak kemudian berkasnya baru masuk dulu, diperiksa dulu, kemudian diwawancaranya besok atau dijadwalkan di lain waktu, enggak. Ini adalah karena bagian ini juga salah satu strategi rekrutmen di tengah pandemi. Jadi biar tidak calon pengawas TPS tidak kemudian selalu datang ke kantor hanya untuk melakukan kelengkapan pendaftar yang masih kurang ataupun dijadwalkan wawancara di lain hari, enggak. Jadi cukup berkas lengkap langsung kemudian dilakukan wawancara. Jadi memang Bawaslu sangat fleksibel untuk ini. Iya, di tengah pandemi. Seperti itu. Oke. Dan juga pastinya untuk perpanjangan ini tadi ya tanggal 16 akan diberikan pengumuman seperti itu. Iya. Tapi untuk misalkan yang sudah pendaftar Bu, Iya. tiba-tiba ini ada beberapa berkasnya yang di tengah jalan kurang seperti itu. Ini bagaimana? Bisa dilengkapi Mbak. Okay. Jadi ya selama masa itu bisa dilengkapi. Misalkan kalau belum kalau sudah lengkap baru dilakukan wawancara. Tapi misalkan belum lengkap, belum dilakukan wawancara. Nah, kenapa kemudian kita memberikan kemudahan yang menerima berkas dan kemudian melakukan pemeriksaan administrasi itu di PKD supaya nanti biar tidak memberatkan calon pengawas TPS. Karena kalau PKD kan posisinya ada di desa Mbak. Jadi mungkin dengan pengawas TPS jaraknya tidak terlalu jauh, domisilinya tidak terlalu jauh, sehingga kemudian ketika lengkap baru dibawa ke Panwaslu Kecamatan dilakukan wawancara. Seperti itu. Jadi bisa saja setiap hari ada yang mendaftar ya Bu ya ini? Setiap hari ada yang mendaftar, kemudian setiap hari juga ada yang diwawancara. Iya. Kalau untuk saat ini Bu, sini sudah masuk di hari terakhir untuk sesi pertama ya gelombang pertama. Iya, kita gelombang pertama. katakan seperti itu. Sudah berapa Bu? Oke Mbak, jadi berdasarkan laporan dari Panwaslu Kecamatan per Minggu 11 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Koordinator Divisi SDMO Datin Panwaslu Kecamatan di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban. Ini untuk sampai hari ini kita belum mencapai angka 2 kali kebutuhan, masih di bawah Mbak ya. Kalau di persentase sih kurang lebih sekitar ada 50 atau 60% gitu. Baru 60% kuota ya? Iya, yang itu pun juga bukan kuota pendaftaran ya Bu ya? Belum kuota iya. pendaftaran. Oke. Jadi coba saya sampaikan per kecamatan Mbak ya, biar nanti teman-teman para pendengar bisa menyimak, kemudian barangkali yang mempunyai keterpenuhan syarat bisa bergabung dan menjadi bagian dari Bawaslu. Nah, untuk Kecamatan Banjar sendiri, ini saya bacakan 2 kali kebutuhan Mbak ya. Misalkan TPS-nya ada ada 100 TPS di kecamatan itu, maka saya bacakan kebutuhan 200-nya, 2 kali kebutuhannya. Oke. Yang pertama untuk Kecamatan Banjar, ini untuk jumlah kebutuhan pendaftar yaitu 232. Yang baru mendaftarkan sampai kemarin itu 145. Oke. Ya. Lumayan banyak ya. Iya, lumayan, masih ada sisa waktu, ini bisa lebih sosialisasinya. Kemudian untuk Kecamatan Bangilan itu jumlah kebutuhannya adalah 89, jumlah pendaftar 47. Nah, kemudian untuk Kecamatan Gerabakan sendiri total kebutuhan itu adalah 178, jumlah pendaftar baru 75 orang. Nah, kemudian untuk Kecamatan Jatirogo ini juga tergolong minim pendaftar karena dari jumlah 2 kali kebutuhan 210, jumlah pendaftarnya baru 47. Nah, kemudian angka yang nggak jauh beda juga di Kecamatan Jenu. Jenu itu total kebutuhan pendaftarnya adalah 194, sementara jumlah pendaftarnya baru 51 pendaftar. Nah, kemudian untuk TPS yang paling sedikit itu ada di Kenduruan, hanya ada 9 desa.
itu total kebutuhannya 110, sedangkan pendaftarnya baru 48. Baru 48. Iya, ini cukup ini Mbak ya, angka yang sangat rendah. Lagi Kecamatan Kerek. Nah, Kerek itu total dua kali kebutuhannya adalah 262, sedang pendaftarnya baru 72 orang, artinya kurang 200 sekian gitu. Nah, Kecamatan Merak Urap total kebutuhan 222, jumlah pendaftar ada 133. Nah, kemudian lagi untuk Kecamatan Montong itu kebutuhan 210, pendaftarnya baru 100 orang, artinya kurang 110 lagi, belum tercapai, belum genap 50% ya untuk Kecamatan Montong. Kemudian lagi untuk Kecamatan Palang itu kebutuhannya 308, pendaftarnya baru 128, masih jauh dari angka keterpenuhan. Kemudian Kecamatan Parengan Mbak Mila, kebutuhannya adalah 206, kemudian pendaftarnya baru 117. Nah, ini. Kemudian untuk Kecamatan Pelumpang, kebutuhannya 288, jumlah pendaftarnya baru 105. Kemudian Kecamatan Rengel, kebutuhannya adalah 224, total pendaftar yang masuk sampai Minggu 11 Oktober adalah 119. Nah, kemudian ini Mbak Mila yang paling tinggi kebutuhannya adalah Kecamatan Semanding ya, dengan jumlah DPT yang paling banyak, dengan jumlah desa yang paling banyak, iya, dengan TPS yang paling banyak, kebutuhannya adalah 408. Kemudian total pendaftar ada 230. Memang Semanding butuh tenaga yang cukup ekstra untuk bisa mengajak masyarakat. Nah, kemudian untuk Kecamatan Senori itu ada 158 kebutuhan, sedangkan total pendaftar baru di angka 73. Kemudian Kecamatan Singgahan kebutuhannya 152, yang pendaftarnya baru 89 orang. Nah, untuk Kecamatan Singgahan ini Mbak, saya pikir cukup spesial karena kebetulan kemarin pada saat proses rekrutmen, pada saat wawancara, ada supervisi dari Bawaslu Jatim. Bersama saya mendampingi beliaunya di Kecamatan Singgahan. Ternyata di situ menemukan ada pendaftar yang ijazahnya itu dia lulusan Singapura. Iya, saya merasa wah ini keren, ini luar biasa banget ya. Jadi kemudian saya lakukan klarifikasi karena kebetulan di situ ada yang bersangkutan. Saya lihat berkasnya itu juga banyak yang dia dari punya sertifikat kayak public speaking, kayak kompetensi-kompetensi yang lain yang mendukung bahasa dan sebagainya. Nah, selain itu Panwaslu Kecamatan Singgahan juga melaporkan tidak hanya ada pendaftar yang punya ijazah dari Singapura, tapi ada juga dosen. Iya, ada dosen, ada lawyer juga yang tertarik dan sudah mendaftarkan berkasnya ke Panwaslu Kecamatan Singgahan. Nah, seperti itu. Kemudian Soko Mbak Mila, Soko itu total kebutuhan 2 kali pendaftar adalah 158. Kemudian yang sudah mendaftar ada 139. Jadi di antara 20 kecamatan ini kayaknya Soko yang sudah hampir lumayan, iya, itulah ya, lumayan balance antara kebutuhan juga yang sudah mendaftar. Iya, selisih sedikit dan insya Allah mungkin hari ini bisa terpenuhi sehingga mungkin harapan kami tidak ada perpanjangan. Nah, kemudian untuk Kecamatan Tambak Boyo, dari 316 kebutuhan yang mendaftar baru 82 orang. Nah, kemudian di Kecamatan Tuban, dari kebutuhan 298 yang sudah mendaftarkan diri ada 171. Artinya, angka yang saya sampaikan ini adalah angka yang sudah berkasnya sudah lengkap dan sudah dilakukan wawancara. Dan hari ini karena mungkin masih dari laporan Panwaslu Kecamatan ada beberapa berkas yang masih belum lengkap sehingga kemudian belum dilakukan wawancara. Tapi kita optimis bahwa akan terpenuhi dan harapan kami tidak ada perpanjangan. Iya, mudah-mudahan segera terpenuhi ya Bu ya. Iya. Baru sekitar berapa kan Bu? 50. Kurang lebih 50-60% lah. Iya. Ini mungkin terakhir Bu untuk bagaimana masyarakat Tuban ini bisa untuk mendaftar seperti itu. Mungkin closing dari Bawaslu sendiri untuk sosialisasi ini. Oke. Sebelum saya closing Mbak ya, mungkin ada yang terlewatkan bahwa memang untuk berkas pendaftaran ini harus benar-benar dipenuhi tidak hanya dari usia dan juga pendidikan, tetapi untuk berkas pendaftaran sendiri itu nanti menjadi acuan
menjadi dasar Panwaslu Kecamatan maupun PKD untuk melakukan wawancara. Karena ketika kurang tidak bisa dilakukan wawancara. Nah, apa saja berkas pendaftarannya? Yang pertama adalah surat lamaran pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan. Nah, yang kedua harus menggunakan foto KTP elektronik atau KTPL, atau memang jika tidak punya KTP elektronik bisa menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku. Misalkan dalam hal ini dia masih dalam proses perekaman. Nah, kemudian pendaftar juga harus menyerahkan pas foto setengah badan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar belakang merah. Kemudian lagi fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Mbak Mila sudah dilegalisir. Nah, misalkan ada pendaftar yang ijazahnya belum dilegalisir, kemudian bagaimana caranya supaya bisa ikut sebagai pengawas TPS? Cukup menunjukkan ijazah aslinya. Iya, jadi misalkan dia menempuh pendidikan di luar kota sehingga kemudian tidak punya fotokopi yang dilegalisir, cukup menunjukkan ijazah asli, itu sudah sah secara administrasi. Nah, kemudian daftar riwayat hidup dan juga surat izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan siap bekerja penuh waktu apabila terpilih bagi yang menjalani profesi lain dan memiliki atasan langsung. Oke. Iya. Itu yang paling penting, integritasnya kan lagi Iya. soalnya. Jadi itu sangat penting, Mbak. Ini berarti untuk hari ini gelombang pertama masih dibuka ya. Masih dibuka, Mbak. Baru Iya. 50-60% terpenuhi untuk kuotanya, seperti itu. Masih banyak kesempatan, masih ada waktu untuk masyarakat Tuban mendaftar seperti itu ya, Iya. langsung ke desa ataupun ke kecamatan. Iya. Di situ. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Marwa Mila. sudah datang ke sini Iya. sosialisasi untuk bagaimana caranya mendaftar sebagai pengawas TPS dan ikut berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu 2020 di Kabupaten Tuban. Terima kasih sudah yang bergabung di sini. Tadi juga saya sangat ada satu pertanyaan yang sebenarnya juga sudah kita bahas di sini, bagaimana persyaratannya, tapi sudah dijawab oleh Bu Marfuah seperti itu. Saya Nurul Jamil pamit undur diri dan beserta yang bertugas. Terima kasih juga untuk Bu Marfuah yang sudah datang ke sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.